Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik aja di sana ya, seperti apa yang Ibu harapkan. Sekarang kita bertemu kembali dengan pelajaran sejarah, mengulas minggu yang lalu. Kalian alhamdulillah udah dikasih tugas sama Ibu, nilainya pada bagus semuanya. Dan sekarang Ibu akan ulang lagi tentang konsep dasar sejarah. Nah, di sini konsep dasar sejarah itu ada dua. Pertama, konsep berpikir sejarah. Yang kedua, konsep ruang waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Anak-anak, konsep berpikir sejarah itu menurut para ilmuwan mempunyai metode yang harus digunakan oleh sejarawan ya. Nah, di sini sejarah itu pengertian dari para ilmuwan itu kalimatnya berbeda, cuman kalau kita simak dengan baik itu sama. Jadi pengertian sejarah itu yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lampau yang terjadi pada umat manusia yang takkan terulang kedua kalinya. Ya anak-anak. Anak-anak, konsep berpikir sejarah itu ada dua, terdiri dari satu, diakronis dan sinkronik. Apa itu diakronik? Alhamdulillah kalian udah banyak bisa yang menjawab ya. Kalau diakronik itu di sini waktu itu sangat penting sekali dalam sejarah diakronik. Jadi pasti waktunya kapan terjadinya. Contohnya apa? Contohnya kronologis pembukaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta ya. Nah, di sana pertama-tama dikonsep dulu ya kalimat dalam proklamasi itu. Lalu siapa yang mengetiknya ya? Ada yaitu Sayuti Malik. Lanjut siapa yang membacakannya yaitu Soekarno-Hatta. Itu adalah sejarah diakronik ya yang pasti waktunya. Beda dengan sejarah sinkronik. Kalau sejarah sinkronik itu yang diutamakan itu ruang. Apa itu ruang? Tempat di mana kejadiannya ya. Nah, di sana biasanya kalau sejarah sinkronik itu ada buktinya. Buktinya apa? Suatu benda atau peninggalannya. Contohnya Candi Borobudur ya. Terus siapa lagi terus pemberontakan yang terjadi di Nah, lanjutnya. Nah, di sini ada konsep sinkronik yaitu mementingkan ruang. Kalau waktu nggak begitu dipentingkan, yaitu sejarah sinkronik. Lanjut. Nah, di sana ada konsep ruang waktu. Apa itu? Dalam sejarah itu ada konsep ruang dan waktu. Dalam sejarah itu ada 3 unsur penting, yaitu 1 manusia, 2 ruang dan waktu. Mengapa ada 3 unsur penting? Sebab manusia, waktu dan ruang itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya ini nih, Ibu lagi menerangkan sejarah pada kalian, itu kan waktunya kapan, di mana tempatnya kan? Jadi jelas ya jam berapa sekarang udah ketahuan. Itu namanya itu adalah unsur penting, 3 unsur penting dalam sejarah ya. Terus lagi kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh waktu dan ruang, itu pasti tidak terlepas ya, diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Contohnya Ibu dulu kan belum ada nih di dunia, terus dikandung sama ibu-ibu ya, terus lahir orok besar. Nah, sekarang Ibu udah punya anak lagi, itu adalah proses perubahan dan berkelanjutan ya. Terus lagi nih, di sana ada aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu. Nah, konsep waktu yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan, terus kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Ya, kalian nanti di situ masih berapa menit sih? Masih dilancar. Sini lah tuh ya. Ya, lanjutkan.
Nanti kalian pelajari, diulang lagi ya, karena kalian sudah dikasih tugas, ternyata kalian udah pada bagus-bagus nilainya ya. Kalian perdalam lagi apa itu pengertian sejarah yang penting ya. Terus apakah penting sejarah dalam kehidupan manusia ya. Dan di sana nanti ada faktor internal dalam sejarah itu apa ya. 1, dinamika penduduk, terus penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi, itu internal. Internal itu dari dalam ya. Nah sekarang eksternalnya dari mana? Lingkungan fisik, peperangan, pengaruh budaya dan asing. Terus faktor penghambat itu apa? Perkembangan ilmu pengetahuan terhambat, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang bertahan kuat, hambatan ideologis, adat dan kebiasaan. Nah di sana faktor penghambat manusia itu biasanya kalau kita mempertahankan adat istiadat biasanya gitu ya. Jadi menghambat perkembangan ilmu pengetahuan kita ya. Biasanya begitu. Tapi sekarang kalian udah tahu ya. Jadi sejarah itu ada perkembangannya. Dulu kita umpamanya contoh sehari-hari dalam kehidupan kitanya. Dulu kebanyakan orang masak pakai kayu ya. Sekarang beda lagi, udah pakai gas. Dulu pernah pakai minyak tanah. Mungkin kalian sekarang banyak yang mengenal minyak tanah ya. Karena udah diganti dengan gas. Nah itu faktor perkembangan dan berkelanjutan sejarah dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah anak-anak contoh-contoh dalam sejarah itu. Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana, masa kini bagaimana, nanti masa depan bagaimana ya. Jadi sejarah itu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak lupa dengan zaman yang sudah kita lalui atau lampaui. Jadi tidak terulang kembali, itu maksudnya zaman dulu tidak terulang kembali untuk yang sekarang, itu gitu ya maksudnya sejarah itu. Jadi tidak terulang kedua kalinya ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas oleh kalian, dan kalian bisa membaca lagi, membuka lagi power ini diulang-ulang ya. Jangan lupa diulang-ulang, bisa dibuka lagi. Nah untuk tugas sekarang, minggu sekarang, kalian PowerPoint ini 1 bab aja ya. Di bab 1 itu kalian catat di buku sejarah ya. Karena kemarin udah ada tesnya, alhamdulillah bagus. Kalian supaya ada catatan di buku, jangan kalau lupa bisa buka buku lagi ya. Jadi tugas minggu sekarang kalian hanya mencatat PowerPoint yang Ibu kirim ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.